pertama alatnya ini ada selangnya ya, selang NGT, lalu ada stetoskop. Nanti untuk mengecek apakah benar masuk lambung atau enggak ada dua cara. Nanti saya jelaskan dua-duanya. Ketika OSCE pilih salah satu, enggak usah dua-duanya ya. Waktunya habis. Terus nanti ketika sudah terpasang, kita akan mencoba memasukkan makanan ya, ataupun memasukkan nutrisi ke pasien. Terus ada ini, ya Pak? Sepatu lidah. Ya, sepatu lidah ya. Ini apa ini? Kertas? Lakmus. Lakmus ya, cuma lakmusnya tidak seperti di SMA atau saat Anda sekolah gitu ya. Karena ini langsung spesifik ke pH-nya. pH lambung itu berapa? Asam. 7. Dan tidak hanya asam tapi sangat asam. Ya. 2 sampai 3. Ya, asam itu kan di bawah 7 ya. Iya. Enggak usah di atas. Jadi 2 atau 3, pH-nya sangat asam. Oke, kita mulai ya. Sebelum Pak, maka saya praktik, saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT yang bertujuan untuk memasang selang dan memberikan nutrisi pada Bapak. Waktunya kurang lebih 7 menit. Apakah Bapak bisa? Nah, posisi pasien itu idealnya yang paling gampang yang paling membuat nyaman pasien. Anda kalau tidur nelen makanan susah nggak? Susah ya. Jadi biasanya pasien itu dengan saya follow ya. Jadi kalau pasien tidak sadar bisa kita, ataupun pasien sadar atau tidak, kita tinggikan bednya sehingga 45 derajat itu. Ya, kalau terlalu bawah susah banget. Nah, nanti pasien itu dimotivasi untuk menelan. Jadi ketika selangnya masuk di sini, itu harus Menelan. agar apa? Agar masuk ke saluran pencernaan. Tidak keluar lewat mulut. Jadi kadang itu masang ya, keluarnya lewat mulut. Jadi buntel apa? Gulung di bagian mulut. Ya, itulah mengapa nanti kita harus cek pakai tong sampah. Oke, terus di bawahnya pakai ya, terus kita siapkan alatnya dulu, yang pasti selang ya, alat utamanya ini bersih, satu lah Pak. Terus kita siapkan plaster ya, plaster ini kita siapkan 2. Satu kecil untuk penanda ya, yang satu agak panjang untuk fiksasi di hidung ya. Terus yang kedua kita siapkan gelnya ya. Setiap selang ataupun tube yang masuk ke tubuh pasien itu kita harus pakai gel. Gelnya akan lebih estetik ya, ataupun etikanya baik, kita taruh di kasa, bukan bak instrumennya, kasanya. Kalau di rumah sakit biasanya kadang perawat itu menaruh di sini. Ya, pakai handscoon, gelnya ditaruh di. Cuma kadang itu kebanyakan ya. Terus ketika masang jatuh ya. Jadi lebih aman ditaruh di kasa. Setelah itu kita siapkan selangnya. Ya. Oke, selangnya ini kalau kira-kira nanti masuk ya, masuk ke lambung, berisiko apa kalau ini terbuka? Tersumbat. Udaranya masuk. Sehingga ini di klem dulu. Klemnya ada 2 cara. Bisa pakai klem arterinya. Ya, cuma ini di rumah sakit sangat jarang ada ya. Ya, jadi sebelum dipasang harus diklem dulu untuk mengurangi udara masuk ke lambung. Atau kalau tidak ada ini langsung ini aja. Saya lebih suka yang ini karena tidak berat ya. Kalau ada ini jadi gantung. Ini sudah siap ya. Selanjutnya kita harus ya, jadi tahap pertamanya itu adalah membersihkan hidung pasien. Kita bersihkan hidungnya menggunakan ya, seharusnya lidi Watten ya. Ini cotton swab ini untuk Anda dulu cek apa? COVID ya. Jadi besar. Nyantol gitu. Kalau cotton swab itu yang kecil. Ini. Ya, setelah dibersihkan kita cek hembusan nafasnya. Kira-kira mana yang paling kuat gitu ya. Kalau pasien sadar, pasien disuruh menutup salah satu lubang hidung. Jangan dua-duanya, nanti tidak bisa ngecek ya. Bapak tolong tutup lubang hidung sebelah kiri. Hembuskan Pak.
kira-kira berapa kilometer per menit lah ya kecepatannya. Terus setelah itu sebelahnya Pak. Kita pilih ya hembusannya, Paling kenceng atau yang kuat. lemah? Yang kuat. Yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau lemah kemungkinan di dalamnya ada masalah. Kita nggak tahu ya. Nanti sokrok malah perdarahan atau malah masuk ke dalam gitu ya. Sehingga kita pilih yang paling Kuat. Kalau sama-sama kuat, Pilih salah satu. nggak perlu sholat istiqoroh, langsung pilih aja. Pilih yang paling dekat dengan Perawat. biar mudah. Ya kalau istiqoroh lama. Oke, ya. Kalau pasien tidak sadar, sokrok saja. Jangan. Perawat bikin generasi sekarang pakai sesuatu yang mengkilap ya untuk melihat embun di gunungan ya, uap air. Kalau embun harus di sana luar. Ya, jadi pilih tutup salah satu. Kalau pasien tidak sadar, tidak mungkin kita suruh ya, kita tutup. Jadi hembusannya PR kuadrat berapa lah, kira-kira berapa ya? Oke, ya kita bandingkan ya. Jadi kalau pasien sadar kita suruh hembuskan kuat-kuat. Kalau pasien tidak sadar kita lihat di sesuatu yang mudah untuk melihat uap air. Contohnya kaca sih ya, karena tidak ada kaca pakai ini. Oke, setelah kita pilih ya, misalnya ini sama-sama kuat, saya pilih yang sebelah kanan karena dekat ya. Oke, setelah itu kita mengukur ya. Nah ini penting ini poin ini yang nilai paling tinggi yaitu mengukur sebatas mana nanti selang NGT ini kita masukkan. Dimulai dari ujung hidung ya ke telinga. Telinga itu bagaimana? Bagian lubang telinga. Punya lubang telinga semua ya? Punya. Alhamdulillah. Lubang telinga. Namanya apa lubang telinga ini? MAE. Ya, ingat MAE ya. Meatus acusticus externus. Meatus itu lubang, acusticus telinga, externus luar. Lubang telinga bagian luar itu bahasa kerennya MAE. Atau ininya. Ini apa ini? Tragus. Ya, kalau Anda pilih salah satu aja, tragus atau MAE. Ya, kalau MAE tidak tahu kepanjangannya, MAE aja. Ya, jadi dari hidung ke MAE. Ingat ini jangan nempel ya. Pak, saya ukur dulu tempelin gini ya. Karena meskipun bersih kita harus jaga kebersihan. Ya, jadi tidak usah nempel, kira-kira saja. Dari MAE ke Proses sarapan ya. Makanya saya kemarin kenapa kok kalau bisa jangan jam 7, cuma jadwal Anda padat. Resiko pingsan. Nggak sarapan. Atau dipasang NGT aja mas. Saya ada tingkat itu SL pingsan 3. Cewek semua. Kalau cowok malu. Cowok itu daripada pingsan mending nggak pingsan. Oh dapat. Yes, sudah. Oke, saya ulang lagi ya. Dari ujung hidung ke lubang telinga atau MAE atau tragus. Dari tragus ke prosesus sifoideus. Prosesus sifoideus sudah tahu ya. Batas bawah sternum ya. Sternum paling bawah. Ingat jangan sampai kebalik. Ya, dari ujung hidung ke tragus atau MAE, dari tragus ke prosesus sifoideus. Tidak boleh nempel gini. Potong. Setelah dapat di tanda. Tidak harus presisi ya, kira-kira aja. Tapi juga tidak boleh lebih, kan nanti ujungnya bisa sampai ke kolon gitu ya. Jadi jangan sampai kurang, kira-kira karena lambung kan panjang ya. Jadi ya lebih kurangnya bisa itu. Mending lebih dikit daripada kurang. Kalau kurang nanti ke esofagus. Tidak boleh juga dibalik ya. Dari telinga ke, ini juga saya pernah melihat mahasiswa ustik gini ya, dari telinga ke hidung. Kenapa? Karena sebenarnya ini menggambarkan anatomisnya saluran pencerna. Kan makan gini ya kan? Iya. Bukan dari telinga ke hidung, ke mulut. Dari mulut ke sini masuk. Sehingga alurnya jangan sampai buka. Setelah dapat kita oleskan dengan Gel. ya. Cukup oleskan ujungnya aja. Tidak usah semua. Ya. Ini misal sadar ya, Bapak, ini saya masukkan selangnya, mohon bantuannya nanti kalau di sini ada sesuatu yang mengganjal ditelan aja. Ya. Kalau pasien tidak sadar, masukin aja. Tapi resiko tadi, kalau pasien tidak sadar keluar lewat mulut. Tapi kalau pasien sadar, salah satu keuntungannya adalah pasien bisa nelan. Tapi Anda akan melihat orang yang tidak nyaman ya. Coba Anda sokrok hidungnya pasti, ya tidak enak. Ini tidak enak. Ada yang pernah dipasang? Belum. Ya. Barangkali di rumah hari Minggu males mager gitu. Coba ini saya masukkan. Kalau pasien asli tidak sesusah ini ya, ini karena pengen tengok.
Vaksinasi itu mudah, cuma kasihan pasiennya. Nggak perlu disobrok ya. Semoga nanti OSCE nggak dapat phantom. Kita masukkan, Bapak kalau terasa ada yang mengganjal di tenggorokannya ditelan aja, biar masuk ke saluran pencernaan. Ya, kita masukkan sampai batas, nggak usah ragu-ragu ya. Meskipun pasien mau muntah nggak apa-apa, enggak ya. Nggak usah ragu, aduh saya tarik lagi, nggak usah malah bolak-balik. Oke, setelah sampai jangan langsung di plaster. Ya, kita buka dulu. Khususnya pasien yang tidak sadar. Kalau pasien yang sadar kita suruh buka mulut, Bapak buka mulutnya. Kalau pasien tidak sadar kita buka untuk melihat, memastikan bahwa selangnya itu belum masuk pencernaan. Sebelum di plaster kita cek. Ada dua cara ya, saya praktekkan satu persatu. Yang pertama pakai stetoskop. Caranya adalah memasukkan udara ke selang ini yang akan terdengar di lambung. Ya, udaranya tidak usah banyak-banyak, cukup 20 sampai 30. Ya. Lalu Anda buka. Bukanya pun jangan buka langsung gini, udaranya masuk. Dibuka dalam kondisi ininya masih diklem, sehingga aman, udaranya nggak masuk. Ya. Kalau ini sudah nancep boleh dibuka, ya, karena udaranya nggak masuk. Setelah itu kita pakai stetoskop, arahkan stetoskop ke lambung. Lambung di kuadran mana? Lambung? Kuadran. Ini sih. Lambung di kuadran mana? Kiri atas. Kiri atas ya, ingat ya, kiri atas. Kuadran kiri atas. Yang non dominan megang stetoskop, yang dominannya megang spatnya, spat 50 cc. Jangan melihat ke situ, melihat ke bagian yang lain ya. 1, 2, 3 tapi dalam hati aja ya. Tekannya tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti nggak akan terdengar suara duk. Ya, kalau terlalu cepat pasiennya nggak nyaman. Ya, bahasanya itu secara gentle, ya, pas-pasan. Suara duk di sini akan terdengar di stetoskop. Kalau suaranya terdengar barengan, maka bisa dipastikan ujungnya masuk ke lambung. Kalau Anda belum yakin bisa dipastikan, diulangi lagi. Tapi jangan diulangi terus-menerus, kembung mas ini. Kalau mau mengulangi lagi belum pasti gitu ya, kok masih ragu gitu ya, maka Anda ambil 30 cc udara. Ngambilnya jangan pas ini masuk. Ya, kalau Anda ini tarik, yang keluar asam lambung. Ya. Jadi Anda klem dulu, Anda ambil udara. Baru dimasukkanlah lagi, periksa. Cukup 2 kali aja, 10 kali ya. Cara yang kedua adalah dengan kertas lakmus seperti ini. Ya, ini masih belum pakai. Anda sedot cairan asam lambung. Sampai keluar sini ya. Setelah itu Anda colokkan di atasnya. Anda teteskan ya, sorry. Dia akan berubah warna. Setelah berubah warna, Anda paskan kira-kira mana yang pas ini. Oh, ternyata pasnya nomor 3, berarti sudah benar. Ya. Ada yang bawa asam lambung di ada ya di perut semua ya. Nggak bisa dicek. Ya 2 sampai 3 ya asam lambung. Oke, 2 cara. Kalau nanti OSCE pilih salah satu dan yang paling gampang adalah ini. Ya, pakai stetoskop. Kecuali kalau pengujinya agak iseng tanya-tanya, nah silakan dijawab ya. Oke, kalau sudah pasti baru di plaster. Di hidungnya suka salah hidungnya keluarga. Ini ya, bukaan. Ini sudah selesai. Ini biasanya bisa ditutup kasa ya. Baru bisa. Ada juga yang di pipinya dikasih plaster. Cuma kadang pipi dikasih plaster kan tidak nyaman ya. Segini aja cukup. Nah, pastikan ini terlihat. Jangan sampai diboyoknya tidak kelihatan. Nah. Oke, sudah selesai. Belum selesai sih sebenarnya. Ya. Selangnya ini masih berisi apa? Udara. Nah ini tidak boleh. Selang NGT harus berisi air. Air matang ya, bukan NaCl ya. Karena ini masuk perut. Ya, jadi jangan sampai jawab diisi apa NaCl. Ini masuk perut ya. Jadi tidak boleh. Kalau infus pun. Ya, jadi ini harus diisi air. NaCl. Jadi selang ini harus jernih berisi air. NaCl, sorry. Air matang ya. Anda ambil air matang.
ya. Lalu Anda masuk. Masukannya ada dua cara, pakai planger gini juga bisa, atau pakai teknik gravitasi, gaya gravitasi ya. Tuangkan di sini, baru dibuka, dia akan turun sini. Ya, di rata-rata di Jawa Timur pakai teknik ini, gravitasi. Ya, di Jawa Barat, di Jakarta biasanya pakai ini, lebih cepat. Ini akan turun lama sebelum habis di klep. Kalau sudah ini berisi air, sudah selesai. Ya, ada yang tanyakan masangnya? Gampang ya. Poin pentingnya ada di membersihkan, mengecek hembusan nafas, lalu mengukur, baru dipasang. Prinsipnya bersih, ya, pakai gel. Oke, selanjutnya kita memberikan nutrisi, memberikan makanan. Oke, misal ini pagi tadi sudah dikasih makan, ya, pagi tadi sudah dikasih makan. Siangnya makan siang itu sudah datang. Kira-kira yang masuk ke sini apa? Makanannya? Susu. Dan dibayangkan pecel di blender enggak ya? Biasanya sih minimal bubur ya. Buburnya pun encer yang bisa masuk. Tapi biasanya paling sering susu. Jadi ada susu 200 cc misalnya. Susu 200 cc. Sprite ini berapa cc? 50. Berarti ini habis dalam berapa kali memasukkan? 4 kali. Ya, jadi per 50. Ya, Oke. Biasanya susu atau jus ya? Jus buah yang halus. Banyak sih. Air itu Tadi isinya air ya. Jadi gini, ini tidak ada di checklist ya, diingat saja. Ketika pagi jam 7 tadi sudah dikasih susu, ini jam 12 mau dikasih makan. Idealnya susu yang pagi tadi sudah diserap atau belum? Belum sepenuhnya. Idealnya kalau sehat diserap semua. Tapi pasiennya tidak Sehat. Taunya dari mana? Di rumah sakit ya. Namanya rumah sakit, pasti orangnya Sakit. Takutnya penyerapannya bermasalah, absorpsinya bermasalah. Maka dari itu kita cek dulu sebelum dimasukkan makanan. Kita cek dulu. Caranya gimana? Kita tarik. Ya, kita tarik. 50 cc ya. Anda buang. Anda tarik lagi. Oh, cuma 30. Berarti berapa? 80 cc. 80 cc. Artinya apa 80 cc itu? Dikurangi air yang ada di sini ya kira-kira 75 atau anggap aja 80 gitu ya. Berarti di abdomennya atau di lambungnya masih ada residu 80 cc. Dari total 200 cc dimasukkan tadi pagi. Boleh nggak dimasukkan? Boleh. Karena masih di bawah 50%. Kalau ternyata saya tarik tadi itu kok keluarnya 150 baru nggak boleh. Kenapa? Berarti artinya apa? Pencernaannya masih bermasalah, tidak bisa menyerap dengan baik. Ya, kalau 80 maka kita lanjutkan dengan memberi makan. Ya, kurang dari 50%. Checklist Anda tidak ada ya. Nanti kalaupun Anda OSCE lupa ini juga tidak masalah. Hanya nice to know aja. Ya, oke. Saya masukkan makanannya. Ya, 50 yang pertama, gitu ya. Ingat ya, ini turun sebelum habis diklaim. Jangan sampai habis sampai di sini baru diklaim, udaranya masuk. Ya, jadi sebelum habis diklaim. 50 yang kedua. Masukkan gitu ya. Sebelumnya dia habiskan. Kalau ada obat, Anda ulek. Ya, gimana Mbak uleknya, Mbak? Coba ulek. Oke, bisa. Ya, setelah diulek ya dikasih air, ya ingat dikasih air ya, kalau serbuk susah ya. Dikasih air dimasukkan. Jadi obat usahakan diberi di tengah-tengah. Jangan di awal atau di akhir. Kalau akhir pahit nanti ya pasien. Ya, jadi di tengah-tengah. Setelah dikasih obatnya dialirkan, setelah itu baru dilanjutkan nutrisi. Ya. Setelah selesai susunya habis 200 cc, apa yang dilakukan? Air ya, ingat ya. Diawali dan diakhiri dengan air. Diawali enggak, diakhiri dengan air. Ya, air setelah bersih, jernih, baru setelah itu bisa krem ini kalau ada. Ya, Anda nanti boleh pakai ini atau saya lebih suka ini ya. Gitu ya. OSCE idealnya Anda memasang sampai memberikan makanan, tapi pengalaman tidak ada yang cukup. Ya, biasanya masang aja sudah alhamdulillah selesai OSCE. Kalau sampai bisa
sampai memberikan makanan nilainya 105. Nah, biasanya masang tok aja sudah habis waktunya ya. Ada yang tanya kan? Bisa ya? Harus bisa ini karena